Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita kumpul di majlis taklim As-Salmaniyah, kita akan kumpul juga nanti di surganya Allah. Karena ada sebuah garansi dari Nabi SAW yang bikin kita girang. Dan Nabi bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Mereka orang-orang yang demen ngerjain kebaikan. Di dunia mereka adalah orang-orang yang akan juga melakukan kebaikan di akhirat. Artinya berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi dalam kebaikan. Nanti kita akan ngaji bahwa jaminan mereka yang hadir di majlis ta'lim As-Salmaniyah adalah jaminan yang menyeluruh. Dia tidak akan pernah mendapatkan kesulitan karena memang duduk di majlis ta'lim As-Salmaniyah, karena Allah Jalla Jalaluhu. Di semua majlis ta'lim berlaku. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Abu ya Kiai Jimir Al-Syamsuri, yang semoga terus diberikan sehat panjang umur. Al-Mukarram wal Muhtaram Abu ya Kiai Haji Syamsul Bahri, yang terus juga diberikan sehat panjang umur. Alhamdulillah Dr. Kiai Haji Daud Edi Ismail, yang terus diberikan kemenangan dalam dakwah, diberikan kekuatan dan istiqomah. Para asatidz, para dewan guru, maafkan saya tidak sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Terus saya ingin memberikan penghormatan buat Al-Mukarram Bang Haji Khairuddin beserta keluarga. Semoga terus diberikan keberikan berkah, diberikan rezeki yang banyak. Jadi kalau tadi Kiai Daud Hedi bilang bulan depan diganti baru, sebenarnya sih agak sedikit kecil. Malam ini juga kalau ada toko buka dibeli. Mudah-mudahan terus berkah. Jemaah, di dalam Al-Quran ada sebuah kisah yang kita akan menjadi bersyukur hadir di majlis ta'lim As-Salmaniyah. Ketika Allah menceritakan perihal Zulaikha dengan ketertarikannya kepada Nabi Yusuf. Dan Al-Quran bercerita Nabi Yusuf juga mempunyai ketertarikan kepada Zulaikha. Wammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Ini yang menceritakan adalah Allah. Nanti kita tarik hikmahnya betapa bersyukur ada di majlis ta'lim As-Salmaniyah. Dan sungguh Zulaikha sudah mempunyai keinginan yang begitu kuat kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf wahamma biha, Nabi Yusuf juga mempunyai keinginan kepada Zulaikha. Karena memang wanita yang cantik, kemudian seorang pemuda yang tampan. Kendati pun nanti ada pembelaan di tafsir bahwa ada yang berpendapat bahwa ini tidaklah mungkin terjadi. Artinya ketertarikan hanya melihat sekilas saja. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, apa yang kemudian diceritakan dalam Al-Quran, laula roham burhan rabbi, andai dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Kalau kita lihat tafsirnya, dia melihat ke atas, kemudian ada sebuah tulisan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Berhenti dia. Jemaah sekalian yang berbahagia, kenapa kemudian dia berhenti? Karena dia diperlihatkan oleh Allah, bagian dari peringatan Allah kepada Nabi Yusuf supaya terhindar. Dari mana buktinya? Ketika ayat itu dilanjutkan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Yang demikian itu karena kami ingin memalingkan dari Nabi Yusuf akan perbuatan kejelekan dan perbuatan keji. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena sesungguhnya dia Nabi Yusuf adalah termasuk dari hambaku yang diberikan kesucian, artinya dijadikan orang yang senantiasa dalam penjagaan Allah Jalla Jalaluhu. Lalu hikmah apa yang ingin saya suguhkan di Majlis Ta'lim As-Salmaniyah? Yang pertama adalah ketika engkau melakukan kebaikan, kumpul di Majlis Ta'lim, tidak bisa diragukan bahwa ini adalah majlis yang kelewat mulia. Maka pada saat di waktu bersamaan, paling tidak kau telah terhindar dari perbuatan sia-sia. Kalau tidak disebut terhindar dari perbuatan yang cenderung kepada perbuatan dosa. Paling tidak dengan malam ini kita kumpul di As-Salmaniyah, kita bisa menyimpulkan betapa Allah berikan kasih sayang kepada mereka yang hadir di Majlis Ta'lim As-Salmaniyah. Karena ketika Allah sayang kepada hambanya, dia dipalingkan dari perbuatan jelek, perbuatan keji, dan dia akan dikondisikan kepada perbuatan yang Allah redha sama dia. Sallu ala Nabi. Jemaah sekalian berbahagia, apalagi kalau kita ngaji kitab Minhajul Abidin, bahwa diceritakan sama Imam Ghazali, beliau mendapat cerita dari gurunya Tuan Syekh Imam Haramain, Tuan Syekh Al-Juwaini. Beliau menceritakan Tuan Syekh Imam Haramain dari gurunya Tuan Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad An-Nabhani. Jadi dari kakek gurunya, perihal mereka yang hadir di Majlis Ta'lim, bahwa ada sebuah kisah di dalam kitab Minhajul Abidin tentang mereka yang istiqomah belajar hadir di Majlis Ta'lim. Kata guru dari Imam Haramain, kanali sahibun ayyamat ta'lim. Aku mempunyai sahib, kalau dalam pengertian ini adalah murid pada hari-hari mengajarkannya beliau. Tetapi beliau menceritakan secara khusus, karena mubtadi'an katsirul juhdi fit ta'allumi. Ini orang, kata gurunya, adalah seorang murid yang dia pemula, masih permulaan. Tapi murid ini diceritakan adalah orang yang mengerahkan kemampuannya untuk belajar. Katsirul juhdi fit ta'allumi wa kana taqiyan muta'abbidan. Dia juga, dia muji gurunya, guru dari guru Imam Haramain, yang berarti kakek guru dari Imam Ghazali. Nanti kita ambil sebuah hikmah yang dahsyat yang akan menguatkan mereka yang hadir di Majlis Ta'lim As-Salmaniyah dan dimanapun, dan menjadi orang yang bersyukur. Karena ini diceritakan jemaah. Tetapi yang agak berbeda adalah ini orang diceritain sama gurunya, karena la yahsun, ini orang tidak mendapatkan ma'adzalikal ijtihadi illal qalilu. Ini orang rajin banget ke Majlis Ta'lim, ahli ibadah, nggak pernah nyerah. Di mana aja ada Majlis Ta'lim dia datang. Ini gurunya yang bercerita.
Tetapi ini orang tidak mendapatkan pelajaran kecuali hanya sedikit, padahal udah sungguh-sungguh ingin menceritakan bahwa agak lambat daya tangkapnya. Tapi kita akan lihat mereka yang agak lambat daya tangkapnya tetap mempunyai keistimewaan karena hadir di majelis taklim. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, ini bab keyakinan ya. Jadi kalau datang ke tempat ini, pertama karena Allah sayang sama kita, kedua karena Allah ingin burai berbagai kesusahan kita. Pada waktunya, semua yang menyaksikan itu terkagum-kagum. Kunna nata'ajjabu fi hali. Terkagum-kagum dengan keadaan orang yang kagak ada nyerahnya, kagak ada bosannya ke majelis taklim. Jemaah, tetapi pada waktunya juga beliau ini diuji dengan penyakit yang berat. Makanya tadi saya ketika melihat Abu ya Kemiran tetap datang ke majelis ini, kita dapat pelajaran yang luar biasa. Beliau yang sudah punya ilmu yang kita susah ngejangkaunya, dalam kondisi beliau yang lemah, beliau mempunyai cinta kepada majelis taklim yang kita belum sampai juga pada makom itu. Karena kita tahu betul beberapa kali beliau masuk ke rumah sakit. Tetapi kalau buat majelis taklim, dan tadi berbincang dengan Kiai Daud, kehadiran beliau memotivasi kita. Kalau yang udah alim, yang udah banyak amalnya, sampai begitu terkait dengan majelis taklim, apalagi kita yang masih jauh dari amal kebaikan. Jemaah sekalian berbahagia, satu waktu dia sakit parah sakitnya. Tetapi yang menariknya orang, dia tidak mau masuk. Lam yadkhul ila baitil marda, kalau dalam kitabnya, dia tidak mau masuk ke rumah sakit. Emang kalau sudah makom tertentu, kalau dalam kitab Ihya itu Abu Bakar As-Siddiq diceritakan pada saat sakit diajak ke rumah sakit, kemudian beliau berkomentar, at-tabibu amrodoni, dokter yang bikin saya sakit. Karena akan ketahuan banyak penyakitnya, akhirnya jadi dia kepikiran TBC pagi. Itu dalam makom tertentu. Kalau buat jamaah majelis taklim asal mania mah jangan belagu-belaguan begitu. Belum kelasnya. Saya kemarin istri saya masuk rumah sakit 3 hari. Terus karena saya memang wasiat Pak, saya bilang sama anak saya yang laki, sampai saya bilang sudah sama beliau, nanti di batu nisan abid tulis penutup surat Hud, surat Nuh ya. Bukannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun biasanya kan. Saya minta ditulis penutup surat Nuh, Rabbil firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Ya maka ini menjadi ukuran. Kalau dalam kitab Sirajul Talibin, syarah daripada Minhajul Abidin, Tuan Syekh Ihsan Al-Jampesi Al-Kediri, beliau kan mensyarah dari Minhajul Abidin, dan beliau disebut Imam Ghazalinya Indonesia, Nusantara. Beliau menceritakan dalam kitabnya, satu waktu para sahabat kagum dengan seorang lelaki yang mereka muji-mujinya. Dzukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun fa'ahsanu as-sana'a alaihi. Saya sengaja cerita yang tadi saya cancel dulu biar kita masuk ke cerita ini. Jemaah, di masa Rasulullah ada seorang lelaki yang membuat sahabat yang lain kagum. Disebutin ada Nabi di situ. Mereka memuji-muji kebaikannya. Tetapi kemudian Nabi bertanya kepada mereka yang terkagum-kagum kepada seorang temannya itu, kaifa dzikru sahibikum lil mauti, bagaimana ingatan temanmu itu terhadap kematian? Jemaah, ketika mereka kemudian menjawab, ma kunna nakadu nasma'uhu yadhkurul mauta, hampir
hampir-hampir kami tidak pernah mendengar itu orang yang kami puji mengingat tentang kematian, ngomong tentang kematian. Hampir-hampir kami tidak pernah mendengarnya. Dan ini menjadi barometer, Bu. Kenapa kita hadir di majelis mulia ini? Karena kita tahu bahwa kita lagi sedang memperbanyak amal kebaikan. Nanti pada waktunya di malam kita akan melihat videotron di yaumil qiyamah. Kita akan lihat di malam akan dipaparkan nanti di yaumil qiyamah. Mana dalilnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi ibu-ibu yang lagi pakai baju merah-merah gitu, pas di yaumil qiyamah, dulu ada baju warna merah. Sebesar biji zarrah akan diperlihatkan, mereka akan melihat bagaimana dengan berjam-jam kita hadir di majelis taklim. Begitu mendengar tuh orang gak pernah ingat mati ya Rasulullah. Kalian menjadi ukuran, Pak. Kalau orang ingat mati pasti amalnya karena mengharapkan ridho Allah. Pasti. Kalau dia ingat mati, amalnya pasti ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, bukan pujian dari manusia. Karena dia berpikir untuk bekal akhiratnya. Jadi motivasi. Apa jawaban Nabi? Inna sahibakum laisa hunalika. Itu teman kalian, dia tidak pada makom yang harus dipuji. Kalau orang kagak ingat mati, nggak pantas untuk dipuji. Kalau orang yang ingat mati, seperti yang disampaikan kalau ngobrol Bang Haji Hairudin, kenapa kemudian beliau nggak pernah nyerah untuk majelis taklim di malam Rabu ini? Karena yang satu beliau pikirkan adalah bagaimana kemudian bekal yang banyak beliau bawa. Ya, dan itu kecerdasan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Yang orang kaya banyak, Bapak Ibu. Tapi yang kemudian berjuang dengan harta dan tenaganya hanya orang-orang yang percaya dengan hari akhirat. Makanya Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ngasih dua ukuran barometer dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Liatin, kalau ada orang yang sakit kemudian dia ngucap begini, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya Allah, sembuhkan saya pengen banyak amal, saya pengen banyak sedekah. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketahuilah ghaflah yang terjadi pada orang itu karena turun amal. Ini tercela, tetapi masih lebih baik, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, karena ada orang yang kalau kau bertemu dengan dia saat sakit, kemudian dia hanya berpikir siapa yang mewariskan hartaku, bagaimana dengan hartaku, bagaimana dengan anak-anakku. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, berabe, karena lupanya nih orang dari urusan akhirat bukan karena terjebak dengan kenikmatan dunia, tapi dia ragu dengan akhirat. Jadi dikasih barometer. Kan kudunya kudu ingat terus kita sama akhirat. Kalau ada orang sakit kemudian berdoa, sembuhin ya Allah, saya pengen banyak amal, pasti saat sehatnya banyak waktu yang dia lalai, tapi masih cakep dibanding yang dia pada saat udah sakit yang kepikirannya cuma harta doang. Kalau ada orang yang begitu, ketahuilah, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, dia ragu dengan kebenaran surga dan neraka, sehingga pada saat udah mau mati aja masih kagak mikirin urusan akhirat. Jemaah, maka Nabi memberikan sebuah kriteria, sejauh mana orang itu mengingat kematian, maka itulah mereka yang perlu dipuji karena mereka ingin terus memperbanyak amal untuk bertemu dengan Allah. Kita kembali kepada seorang lelaki yang demen banget ke majelis taklim. Kemudian dia tidak mendapatkan ilmu banyak saat sakit, bahkan dia gak mau masuk rumah sakit. Sampai bingung orang-orang ngerayu supaya dia mau ke rumah sakit. Dia gak mau.
Tetapi yang menarik, dan ini akan terjadi pada diri kita semuanya, saat detik-detik ruh keluar dari jasad, lelaki ini diceritakan menatap matanya ke langit, dan kemudian lisannya berbunyi mengutip ayat limit lihada falyamalil amilun. Jemaah, ini tanda orang yang diperlihatkan surga, karena ayat di atasnya bercerita adalah tentang surga. Jadi bayangkan kalau kita ambil hikmahnya, itu orang yang demen banget ke majlis taklim, tapi kemudian tidak mendapatkan ilmu banyak dari majlis taklim, karena yang dinilai bukan ilmu yang dia dapatkan, tapi yang dinilai adalah istiqomah orang itu datang ke majlis taklim. Dia tahu di majlis itu mereka banyak mengingat Allah. Bahkan di majlis ini kita tidak pernah ketinggalan, setiap sebulan sekali kita baca kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Pak Kapolsek nih. Ahlan wassalam, dari jauh udah kelihatan karena udah akrab, satu frekuensi Pak. Kadang-kadang boleh juga Pak kita tukeran baju, saya pakai baju itu, Bapak pakai baju saya. Jangan tukeran tugas. Ahlan wassalam. Wah. Kita sehat terus. Ini kayaknya jadi Kapolri dah. Membantu majlis taklim. Ya maaf, apalagi di sini bukan cuma majlis zikir, majlis maulid. Tadi kita begitu menikmati bacaan Ustaz Arfan. Di masa Nabi, Bu, ini siapa yang baca maulid, siapa yang cinta kepada Nabi, maka dia akan dihilangkan dari berbagai kesusahan. Ada seorang perempuan, dia tuntun anak laki-lakinya datang ke Nabi. Annamra'atan ja'at bibnin laha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad taharraka. Dituntun nih anak lakinya. Dan emang yang rada telaten emang ibunya dibanding emaknya. Kita melempengan ini emang kudu ngaku dibanding bapaknya. Emak juga lebih telaten ibunya daripada bapaknya. Kenapa jadi emaknya? Saking otak kita mikirin bini kali itu. Lebih telaten ibunya dibanding bapaknya. Dituntun ngadu kepada baginda Rasulullah. Ketika ketemu dengan Nabi, ini anak waqat taharroka, dia udah bisa bergerak becicilan kalau bahasa Betawi. Jadi umur ukuran 4-5 tahun dah. Dia berkata, qalat ya Rasulullah, inna fi hadha lam yatakallam mundu wulida. Ini anak lelaki saya ya Rasulullah, dia nggak bisa ngomong sejak dia dilahirkan. Kan gelisah. Umur 1 tahun, 2 tahun nggak bisa ngomong, gelisah. Kalau pituah orang Betawi dulu, lidahnya kudu dikerok, bener. Dikerok pakai apa? Pakai emas. Nggak ada dalilnya, tapi dikerjain dari dulu. Yang bener adalah emasnya kudunya dijual, sedekain buat kesehatan tuh anaknya. Sayang Ustaz, emasnya cuma ini doang. Iya, karena Nabi bilang dawu marqakum bisadaqah. Jemaah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Bahkan Habatul Syekh Mbah Yahya Hasyim Asy'ari, beliau sampai bilang bahwa kalau ente sholat, kalau ente baca Al-Quran, kalau ente sedekah, kalau ente puasa, maka sesungguhnya ente sedang bertawasul dengan amal perbuatan yang kagak bakal ditolak oleh Allah. Faman sholat wa qara'a al-Qur'ana wa shoma wa tasaddaqa fa innahu yatawassalu bi sholatihi wa qira'atihi wa siyamihi wa shadaqatihi. Kalau ada orang yang lagi sholat, kalau ada orang yang demen baca Al-Quran, kalau ada orang yang puasa, kalau ada orang yang dia bersedekah,
Dia sedang bertawasul mengharap pertolongan Allah dengan amal perbuatannya. Dulu masih zamannya ujian nasional, kalau anak mau ujian, emaknya pada puasa, betul kagak? Ditawasulin, emaknya puasa, padahal doanya juga tajam, ditambahin lagi sama puasa. Ini yang kemudian diajarkan oleh ulama-ulama kita. Hadratul Syekh bilang bahwa itu kalau udah ngerjain itu, udah kagak boleh ragu lagi. Sampai kalau Gus Bahak gitu, beliau sampai bilang, pokoknya jamaah yang ada segini banyaknya, doanya nggak bakal lebih ampuh dibanding doa saya. Beliau pede banget orang. Kenapa? Karena saya tidak berdoa, tapi saya menderes Al-Quran. Dan Nabi menjanjikan orang yang sibuk dengan bacaan Al-Quran, dia tidak minta kepadaku, akan kuberikan yang terbaik yang kuberikan kepada orang soleh. Saking percaya bersabda Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu perempuan cerita sama Nabi. Saya ingin memenuhi ruangan ini dengan atmosfer optimis bahwa amalan kita ini kelewat dahsyat. Kalau kita breakdown, kita pretelin dari sisi hadir ke majlis taklim, dari sisi bacaan di majlis taklim, dari sisi apa yang kita lakukan pada saat sampai kita pulang, semuanya mempunyai dimensi yang kau tak boleh ragu akan kedudukannya. Apa yang disabdakan oleh Nabi ketika nih ibu cerita anaknya nggak bisa ngomong? Memang ini bukan wilayah logika, Pak. Kita duduk di sini wilayah iman. Makanya orang-orang yang pakai logika kagak demen sama majlis taklim. Apaan yang ente dapetin? Karena mereka berpikirnya pragmatis, sesuatu yang tampak harus mereka dapatkan. Padahal ini pragmatis. Karena kita mendapatkan janji dari Allah dan Rasulnya, sesuatu yang pasti. Pokoknya kalau mereka yang datang hadir ke majlis taklim adalah orang yang mereka yakinnya pol-polan. Jemaah, ketika Nabi kemudian berkata adli, deketin bocah. Ini juga menjadi dalil kenapa orang tua kita, guru-guru kita ngajarin kalau punya anak kecil suka ajak ke rumah kiai, ke rumah habaib, ke rumah orang soleh biar didoain. Kita dituntut. Makanya tadi itu banyak anak kecil tuh, mudah-mudahan jadi orang besar, orang mulia dunia akhirat semuanya. Biarin dia mau main apaan kayak, yang penting dia ada di sini badannya. Lagi bocah mah emang kagak boleh serius mikirin akhirat, dosa belum ada. Yang kudu serius kan yang ada tua, yang udah dekat sama sesuatu pertemuan. Kalau anak kecil mah enak banget. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kita perlu ngaji ini biar kita yakin bahwa apa yang kita dapatkan kelewat gede dibanding apa yang kita lakukan. Ketika Nabi meminta bocah itu buat dideketin, fa'adnathu, ibunya deketin. Ketika Nabi kemudian bersabda kepada tuh anak lelaki yang gak bisa ngomong udah 4 tahun, man ana, siapa aku? Sontak tuh anak yang belum bisa ngomong dari lahir sampai umur 4 tahun, lisannya bergerak, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Bitilka syahadah fatahallahu lahu babal kalam. Dengan itu persaksian dari seorang anak yang baru ngomong anta Rasulullah, kemudian Allah buka bagi anak itu kefasihan dalam berbicara. Sallu ala Nabi. Itu baru 1 kali persaksian ya akhi. Kita udah kagak tahu berapa banyaknya kita berkata anta Rasulullah. Bahkan kita memuji anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Dalam redaksi yang begitu bervariasi, kita memuji baginda Rasulullah. Belum lagi saat telinga kita mendengar kumandang azan, maka kita dipesan sama guru-guru kita dengan sanad muttasil sampai kepada baginda Rasulullah. Kalau engkau mendengar kumandang azan, maka jawablah kumandang azan itu seperti yang dikumandangkan, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah.
Berapa kali kita mengakui Nabi sebagai utusan Allah, terus ente anggap pengakuan ini sekedar pengakuan saja? Dia kudu dibayar dengan berbagai pertolongan dari Allah. Sallu ala Nabi. Cuman memang bab yakin ya Bu. Kemarin saya habis taklim, kemudian karena ngabisin bab tawasul Mbak Yai Hashim Asy'ari. Sampai 5 pertemuan kita ngaji tentang bab tawasul. Kemudian ada seorang jamaah biasa habis ngaji ngobrol gitu. Kemudian dia bilang, Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya? Saya punya pimpinan CEO, dia kayak orang yang punya kedudukan rekturnya dah di perusahaan yang dia kerja. Ini orang Konghucu yang dia ngikutin aliran Konghucu. Kan Konghucu dari Konghucu tuh orang. Kalau kita dulu belajar tentang filsafat, dia masuk dalam kajiannya. Jemaah, kemudian dia bilang, beberapa kali rapat Ustaz, dia pimpin. Ini orangnya langsung, karyawannya langsung cerita. Ini direkturnya pimpin. Setelah beliau memberi salam, biasa orang-orang yang non-muslim memberi salam kepada dia. Jemaah, saya tidak akan menarik ke wilayah hukumnya, tapi saya ingin menarik kepada betapa keyakinan itu menyasar kepada orang-orang yang bahkan berbeda agama. Ketika beliau cerita, Ustaz, begitu dia beri salam, kemudian ini orang bos saya bilang, kita baca suratul Fatihah karena kantor kita sedang tidak baik-baik saja. Konghucu. Kemudian dia bilang Al-Fatihah. Ini orang Konghucu ya akhi. Saat terdesak, ini cerita nyata. Dan kemudian dia bilang, dia minta keberkahan dari Fatihah karena karyawannya banyak orang Islam. Tetapi yang paling harus kita ambil pelajaran adalah bahwa ketika orang yang dia tidak menyembah Allah, saat terdesak, dia yakin dengan kekuasaan Allah. Lalu bagaimana kita yang setiap saat diingatkan dengan perintah sholat dan kita melakukannya? Udah lama nyembah Allah, ampe waya gini masih ragu juga dengan kekuasaan Allah. Kalau dalam hadis qudsi Adam, ana lam ansa man asani wa kaifa ansa man ata'ani. Aku tidak pernah lupa dengan orang yang durhaka kepadaku. Bagaimana mungkin aku lupa dengan orang yang taat kepadaku? Sallu ala Nabi. Allah lihat apa yang kita lakukan. Jemaah, begitu ini orang cerita, Kiai, sebelahnya di jamaah cerita lagi, cuma dengan kasus yang berbeda. Ada orang non muslim, Kristen datang dalam keadaan sakit parah, dibawa ke rumah ustadz di situ, yang bagian tukang niup air gitu ya. Niup air kan ada, kalau di dulu tuh ada tuh. Saya punya nenek itu memedik sawah mana aja juga kalau ditiup sama dia kabur, disembur, pakai sirih lagi nyiri dulu. Jadi di dada kita tuh pasti ada bekas sirih. Jemaah, ini lebih menarik lagi. Ketika ada orang non-muslim udah sakit parah, datang nih ke ustadz kampung. Dia tahu nih orang Kristen, kemudian minta air. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Akhirnya diambil air juga karena dia minta air. Tapi kita lihat nih, dia yakin sama doa ustadz. Masa ente setiap hari dikawal sama Abu ya Kiai Haji Miran Syamsuri, Abu ya Samsul Bahari kagak merasa aman? Orang Kristen dibikinin air. Apa yang dia baca mantranya? Karena dia tahu nih orang Kristen, dia baca tikus kadal. Lu mampus modar. Orang bisa nyata kayak kemarin. Nah, apa gitu? Tikus kadal, mampus modar kata dia. Orang cerita. Ya dia kagak tahu kan. Kemudian dia kasih aja.
Besoknya 2 hari kemudian diantri motor baru. Ini apa diantri motor baru? Alhamdulillah Ustadz sehat orangnya. Padahal mantranya tikus kadal mau mampus modar. Ya Allah, ini kisah nyata Pak. Orangnya ada daerah Kampung Lio tempat saya ngajar. Itu cerita. Dia bingung. Itu doa sembarangan seorang ustadz dikabulin sama Allah. Sampai dapat motor. Ya Allah, jemaah, tapi memang ini sesuatu yang tidak mungkin kau dapat kekecewaan kalau kau berniaga dengan Allah. Artinya orang Kristen itu percaya sama ustadz-ustadznya sendiri asal-asalan, cuma tidak mau mengecewakan seorang hamba. Kan makhluk Allah. Allah punya sifat Rahman. Ente durhaka, ente nggak nyembah Allah, nggak ada urusan. Pada saat di dunia Allah akan memberikan pertolongan, Allah memberikan kecukupan. Kan begitu. Kenapa orang non-muslim bisa kaya? Karena Allah bertanggung jawab, karena itu makhluk Allah. Nanti baru Ar-Rahim buat orang-orang yang bertakwa. Cuma, tapi ini bagian yang terjadi. Bayangin kalau doa asal-asalan bisa dapat motor, bagaimana doa serius? Saya begitu dengar, wah keren nih, tambah pede aja kita jadi ustadz. Doa sembarangan, bagaimana kemudian kita mengaminkan doa Abu ya? Ente jangan anggap enteng, ente boleh jadi manusia biasa, tapi guru kita punya kedudukan lewat mulia. Tapi guru-guru kita punya riyadhah. Wah, saya kalau udah ketemu guru tunduk setunduk-tunduknya. Karena kenapa? Mereka punya kedudukan riyadhah yang kita nggak bisa menyentuhnya. Ente tanya, bagaimana mereka yang belajar di Lirboyo? Itu Mbah Yai Karim, saya baca dalam riwayatnya, anak muridnya jangan banyak riyadhah karena udah diriyadhahin sama gurunya. Betul begitu Abu ya kan? Dalam nasihatnya, karena beliau meriyadhahi murid-muridnya. Lu ditelakatin. Kayak apa enaknya mempunyai seorang guru yang kau bahkan dalam keadaan lupa mereka sedang berada di atas sejadah, mengangkat kedua tangan, mengawal kita dengan doa. Kalau bukan datang ke majelis taklim, kau tidak mendapatkan keistimewaan itu. Dan bila mendapatkan keistimewaan itu, bahagia selamanya. Karena mereka punya doa gak ketolak. Lagian tinggal datang duduk doang. Kalau sekolah SD, SMP, SMA, kuliah kudu bayaran. Saya punya temen udah pegawai negeri mau naik golongan kudu kuliah S2. Ada aturan kayak gitu kan ya, pegawai negeri. Dia penyuluh. Pengen saya tanya, udah mondok 11 tahun. Terus saya tanya, kenapa antum kuliah lagi ngambil S2 di UI? Ustaz, kalau kita nggak kuliah lagi, kita susah naik golongan. Bener ya? Ini pegawai negeri. Kalau saya tahu kita nggak nanya. Ini pegawai langit kalau lewat. 2 tahun sampai 3 tahun dilakonin, ditelatenin, cuma mau naik golongan di depan pemerintah, di depan makhluk. Tanya nih sama Pak Kapolsek, kudu 4 tahun naik pangkat. Ditelatenin 4 tahun, capek, waktunya panjang, cuman mau naik 1 pangkat. Betul nggak begitu Pak Kapolsek? Ada waktu yang harus dipenuhi syaratnya. Belajar kepada mereka yang gigih. Bahkan dalam waktu 4 tahun mereka cuma pengen naik 1 tingkat di atasnya. Ngeluarin duit, ngeluarin waktu yang panjang. Ente duduk di majelis taklim as-Salmaniyah, tak perlu butuh waktu lama. Bila Allah berkehendak, malam ini, esok hari akan terjadi. Dan ceramah sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.